Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah teman-teman, sebelum mencapai ke jenjang pernikahan ya, hal yang sudah pasti kita perlu ketahui dengan jelas adalah latar belakang dari pasangan orang yang akan kita nikahi, baik itu dalam masalah pekerjaan maupun keluarga, dan juga harus menerima keadaannya jika ingin tetap ke jenjang yang lebih, yaitu pernikahan. Karena pada kasus kali ini, dengan alasan istrinya yang menjelekkan keluarga dan pekerjaannya, dia tega melakukan hal yang tidak terduga. Nah, gimana kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rika Roh. Siti Saida atau biasa dikenal dengan nama Nindi adalah seorang wanita cantik yang berusia 21 tahun, lahir dan dibesarkan di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjoloya, Bogor. Namun ada sumber yang mengatakan bahwa Nindi ini dilahirkan di daerah Pati, Jawa Tengah. Setelah menginjak usia remaja, Nindi memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan di daerah Karawang. Dan saat di sanalah dia kemudian berkenalan serta menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Muhammad Khalil. Karena telah dirasa cocok, akhirnya mereka berdua pun segera memutuskan untuk menikah. Nah, setelah itu akhirnya mereka tinggal bersama di sebuah kontrakan sederhana yang berlokasi di Dusun Sukamulya, Desa Pinayungan, Teluk Jambel, Karawang. Menurut beberapa tetangganya, pasangan suami istri ini dikenal sebagai keluarga yang sangat tertutup. Mereka jarang berbaur, pendiam, namun sesekali mereka sering mengikuti kegiatan sosial ya, seperti kerja bakti di kampung. Sebelum menikah dengan Khalil, Nindi ini ternyata pernah bekerja sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di sekitaran Jalan Interchange, Karawang Barat. Saat menjadi seorang pemandu lagu itulah Siti Saida menggunakan nama gaul Nindi untuk sekedar menarik perhatian dari customernya. Dan setelah menikah dengan Khalil, kini dia bekerja sebagai seorang SPG di salah satu perusahaan retail yang berlokasi di Karawang. Sedangkan Khalil ini bekerja sebagai seorang tukang bersih-bersih atau OB di daerah Karawang. Pada awal pernikahan, mereka ini berjalan dengan baik, bahkan terbilang sangat harmonis. Namun beberapa bulan setelah menikah, Nindi mulai mengeluhkan tentang sifat suaminya yang sangat aneh. Nindi merasa suaminya ini jadi sering kelayapan, jarang pulang ke rumah, dan bahkan sampai kecanduan alkohol. Dan juga sering berkata kasar kepada Nindi. Dan tidak kuat dengan perlakuan suaminya itu, Nindi sering kali menelpon keluarganya di kampung untuk minta dijemput dan tidak mau tinggal dengan suaminya. Namun setiap kali ingin pergi, suaminya ini selalu menahan Nindi agar dia tidak kabur dari kontrakannya. Hubungan kedua pasangan ini pun makin hari semakin renggang. Setelah Nindi meminta kepada Khalil suaminya untuk membelikannya sebuah mobil. Khalil yang sedari awal hanyalah seorang tukang bersih-bersih saja, mengaku tidak bisa memenuhi permintaan istrinya tersebut. Meskipun sudah ditolak beberapa kali, Nindi ini selalu mengungkit perihal permintaannya untuk dibelikan mobil. Bahkan pernah pada suatu hari di saat Khalil pulang bekerja dan masih dalam keadaan yang begitu lelah, Nindi ini tetap mengotot kepada suaminya untuk segera dibelikan mobil. Nah teman-teman, akhirnya dikarenakan tersulut emosi lantaran Nindi yang tetap memaksanya untuk membelikan mobil, akhirnya Khalil pun sampai gelap mata dan tega melakukan hal buruk ini kepada sang istri. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2017. Pada malam itu, Nindi terus saja meminta kepada Khalil untuk dibelikan mobil dengan cara menjual motor satu-satunya milik Khalil.
Selain merengek meminta mobil, Nindi juga sampai membahas dan bahkan merendahkan pekerjaan sang suami. Dia berkata, suaminya ini hanyalah seorang pria yang tidak mampu dalam menafkahi keluarganya. Bahkan di sana, Nindi juga sampai menghina keadaan orang tua dari Khalil. Tidak terima dengan hinaan tersebut, akhirnya dengan penuh emosi, Khalil pun langsung memukul dengan kuat bagian leher dan juga kepala Nindi menggunakan kepalan tangannya sampai Nindi ini tersungkur ke lantai. Melihat Nindi yang langsung tidak sadarkan diri, Khalil pun langsung mengecek nih denyut nadi sang istri. Dan dia pun terkejut bahwa Nindi ini kala itu meninggal seketika setelah pukulan tersebut. Saat mengetahui bahwa ternyata istrinya ini telah meninggal, dia bingung harus melakukan apa dengan tubuh istrinya. Akhirnya Khalil pun memutuskan malam itu untuk tidur saja dulu. Sedangkan tubuh Nindi dia sembunyikan ke ruangan tengah di dalam kontrakannya. Lalu keesokan harinya di tanggal 5 Desember 2017, Khalil mempunyai rencana jahat untuk mencoba memutilasi tubuh istrinya itu. Dia kemudian bergegas ke pasar untuk membeli sebilah golok yang berukuran cukup besar, kantong plastik hitam, dan juga sebuah tas ransel yang berukuran besar. Setelah selesai berbelanja, Khalil kemudian kembali ke kontrakannya dan langsung menyeret tubuh istrinya ini ke dalam kamar mandi untuk dia eksekusi. Pertama-tama, Khalil memisahkan kepala Nindi dari tubuhnya. Kemudian dilanjut dengan kedua kakinya sampai terputus dari badannya. Untuk menghilangkan jejak, Khalil membuang bagian kepala dan kaki Nindi di daerah hutan yang berlokasi di Pegunungan Sanggabuana, Karawang, dekat Curug Cigentis. Sedangkan pada tanggal 6 Desember 2017, keesokan harinya, Khalil lalu membuang bagian tubuh istrinya yang lain di daerah desa Ciranggon. Dan yang paling parahnya lagi, sebelum membuang tubuh istrinya, Khalil ini sempat membakar bagian tubuh Nindi dengan menggunakan bensin beserta buku nikah, akta kelahiran, dan beberapa surat-surat penting yang dimiliki oleh Nindi. Keesokan harinya lagi, di tanggal 7 Desember, beberapa anak kecil yang pada kala itu sedang bermain di daerah desa Ciranggon, tanpa sengaja mereka menemukan potongan tubuh yang tidak lengkap yang disembunyikan di dalam sebuah kantong plastik. Anak-anak itu pun langsung melaporkannya kepada warga dan kemudian lanjut dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Mengetahui hal itu, polisi langsung datang ke sana untuk melakukan olah TKP. Namun teman-teman, dikarenakan potongan tubuh yang tidak lengkap, akhirnya polisi ini masih belum bisa mengidentifikasi tubuh tersebut. Pihak kepolisian lalu membuat sketsa tubuh korban dari daftar barang-barang yang melekat di tubuh korban. Dan di hari yang sama, polisi lalu melakukan olah TKP ulang bersama dengan tim dari Inafis Polda Jabar memperluas radius perimeter area olah TKP. Polisi kemudian menyebar sketsa tubuh korban dan juga menggambar ulang tato korban guna memudahkan identifikasi dan mengetahui bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan telah mengantongi beberapa petunjuk. Akhirnya pada tanggal 10 sampai 11 Desember, pihak kepolisian pun mulai melakukan pencarian kepada pelaku. Pencarian awal diawali dengan merazia preman, yakni para anak pang, guna mengidentifikasi tato yang identik dengan korban atau yang memiliki karakter sama dengan tato korban. Namun hasilnya tidak ada yang identik atau terlihat sama. Kemudian di tanggal 12 Desember 2017, pihak kepolisian tiba-tiba saja menerima laporan dari seorang pria bernama Muhammad Khalil yang dia datang ke kantor sambil mengaku kehilangan istrinya. Dan ciri-ciri yang disebutkan itu mirip sekali dengan penemuan tubuh yang selama ini sedang polisi selidiki. Namun dari hasil keterangan Khalil yang berbelit-belit kala itu, polisi tidak percaya begitu saja dan bahkan mereka merasa curiga alias ada yang janggal nih dengan pernyataan dari Khalil. Sampai pada akhirnya setelah diinterogasi selama berjam-jam dan dicecar banyak banget pertanyaan, satu demi satu fakta pun terungkap hingga akhirnya Khalil mengaku dengan sendiri bahwa dialah dalang di
balik pembunuhan istrinya ini. Dan di keesokan harinya, Khalil pun langsung menuntun polisi ke daerah Curug Cigentis untuk menemukan beberapa potongan yang belum ditemukan. Dan teman-teman, benar saja, sesampainya di sana, polisi ini kaget setelah menemukan potongan kepala dan juga potongan kaki yang telah membusuk dan juga membengkak. Dan setelah menemukan semua potongan tubuh, polisi langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil otopsi, dokter forensik mengatakan bahwa penyebab kematian Nindi ini diakibatkan menerima luka benturan yang cukup keras di bagian kepala dan juga lehernya. Menurut polisi, setelah mereka menggeledah kontrakan milik Khalil, diketahui motif penyebab asli kematian dari Nindi ini bukan diakibatkan karena permasalahan mobil, melainkan ketidakkuatan Nindi dengan sifat dari suaminya yang suka kelayapan setiap malam dan juga berkata kasar kepadanya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan sebuah surat di bawah ranjang yang ditulis sendiri oleh Nindi. Di dalam surat tersebut, Nindi berkata, "Aku pengen pulang ke rumah, tapi aku malu sama keluarga, malu juga sama tetangga. Capek banget punya suami gak pernah pulang ke rumah dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dengan teman-temannya." Namun meskipun begitu, Khalil tetap mengaku bahwa motif dia melakukan pembunuhan ini karena sakit hati setelah Nindi ini terus-menerus merengek dibelikan mobil sambil mengejek keluarga dan juga pekerjaannya. Dan teman-teman, atas semua perbuatan kejinya itu, Muhammad Khalil akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. Dia diancam pasal 340 KUHP dengan diberi ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Demikianlah teman-teman kasus pada hari ini. Tanpa sengaja, Khalil ini justru malah mengungkap aksi kejamnya sendiri dan ditemukan motif asli dari kasus tersebut, yang dimana Nindi ini merasa resah ya dengan suaminya. Namun dia kayak bingung gitu harus melakukan apa, sehingga dia pun mungkin sengaja untuk membuat suaminya ini kesal, yang menurut pendapat saya pribadi agar Nindi ini segera diceraikan oleh suaminya gitu. Tapi ternyata sikap Khalil malah berlebihan dan langsung membuat Nindi meninggal. Gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!